Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan Sahibatul Bait Ibu Hendro, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbala wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada fikih sunnah Said Sabiq. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akad bagi orang bisu sekarang. Akad bagi orang yang bisu. Akad dinilai sah apabila dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami oleh orang bisu. Karena isyarat orang bisu merupakan ungkapan apa yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana ucapan bagi orang yang mampu berbicara, bagi orang bisu dibolehkan melakukan akad dengan tulisan, kitabah ya, sebagai ganti bahasa isyaratnya jika dia pandai baca tulis. Tentang pendapat sebagian ahli fikih seputar keharusan syarat bentuk ucapan tertentu dalam akad, hal tersebut tidak memiliki dasar, terutama dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akad itu nggak harus pakai ucapan, pakai tulisan boleh, pakai isyarat boleh. Yang penting dipahami itu sebagai akad jual beli. Nggak usah jauh-jauh. Kita kalau beli online chattingan kan, kalau nanya-nanya ini ke penjualnya ya, jadi semua serba tanpa suara, hanya menggunakan tulisan yang kita kirim, tapi orang paham ini maksudnya akad jual beli. Atau ya tadi kalau orang yang bisu pakai bahasa isyarat, saya nggak ngerti, cuman yang penting dipahami lah bahwa ini adalah akad jual beli.
Jadi nggak mutlak harus pakai suara akad itu. Yang penting dia dipahami sebagai bentuk akad jual beli. Nanti dikaitkan dengan pernikahan juga sama. Ya, jadi misalnya si orang tuanya itu menggunakan bahasa lisan. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan bla 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 bla. Si bisu ini ngerti maksudnya ini akad nikah, terus dia menjawab pakai bahasa isyarat. Nah, yang bahasa isyarat dipahami juga oleh orang yang berakad itu dan saksi memahami. Maksudnya ini akad nikah ini maksudnya. Itu sah, tidak apa-apa. Sudah harus menggunakan kata-kata yang diucapkan itu. Nah, namun andaikan menggunakan wakil juga nggak apa-apa. Menggunakan wakil. Pakai tulisan juga nggak apa-apa. Ya sebisa-bisanya lah. Yang penting ada isyarat atau ada tulisan atau ada pertanda bahwa ini sudah ada perpindahan hak dari yang punya barang menuju yang membeli, itu seperti itu. Syarat-syarat sah jual beli. Berarti ini harus ada, dalam jual beli harus ada ini. Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pelaku akad, jadi ada yang berakad, jual beli ada. Karena kalau nggak ada yang berakad berarti nggak ada jual beli, nggak ada yang berakad. Atau ada penjual nggak ada pembelinya ya juga tidak terjadi jual beli. Ada pembeli nggak ada yang penjual juga sama. Jadi harus ada yang menjual, harus ada yang membeli. Itu satu. Yang kedua, barang yang diakadkan atau tempat berakad. Jadi yang pertama ada pelakunya, yang kedua ada yang diakadkan. Kalau nggak ada yang diakadkan berarti ya bukan jual beli namanya. Misalnya ini andaikan saya punya kambing ya, nanti saya jual sama kamu ya. Loh, ini pengandian kambingnya belum ada kok. Kalau pengandian enggak bisa. Misalnya kan nanti kalau Idul Adha nanti beli kambing sama saya. Ya udah saya beli aja. Tapi kambingnya belum ada, nggak bisa. Harus ada dulu kambingnya. Nah, kalau kemudian kambingnya nggak ada terus beli apa terus? Makanya kan itu cryptocurrency atau apa namanya itu? Mata uang koin. Iya itu. Bitcoin apa? Beda lagi dia. Iya. Oh sama ya. Itu kan dipersoalkan oleh para ulama itu karena kita seperti membeli angka-angka tapi tidak ada. Iya, itu seperti itu. Itu dipersoalkan itu. Makanya ya biasalah yes and no itu pasti ada karena itu nanti dikaitkan dengan harus ada yang dipindahkan soalnya. Dan kalau itu hanya cuma nilai-nilai saja maka itu bermasalah. Makanya pastikan kalau kita misalnya kayak dulu itu gini, ada MLM itu. Terus yang dijual apa? Nggak ada. Yang dijual itu cuman sesuatu yang nggak ada, gitu. Sesuatu yang nggak ada, nggak tahu apa, saya lupa namanya dulu itu. Nggak masuk gitu. Apa Bu? Nggak. Iya dulu itu ada. Di sini dulu ada ini. Pas Adil Sejahtera itu. Pas Adil Sejahtera dulu ada. Dulu zaman ketika BKT baru-baru dibangun itu kan banyak orang dapat gusuran BKT. Itu ada MLM namanya Pas Adil Sejahtera, Pas As. Saya tahu karena saya diajak, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena ini saya jual apa? Saya dapat apa? Kata dia cuma cari itu downline itu. Iya. Jadi nggak jelas mau jual apa. Beda sama monggo. Alhamdulillah tuh. Monggo. Jadi nggak ada barangnya gitu. Iya, nggak ada barangnya. Cuma cari downline aja. Jadi semakin banyak downline yang ikut itu saya dapat bagian banyak walaupun ujungnya penipuan itu. Naudzubillah min dzalik. Dulu namanya Pas As. Saya sempat lihat ada kantornya di daerah Pondok Kopi sini. Di daerah Jakarta juga, di daerah Jakarta Utara juga banyak. Pokoknya selagi itu pas BKT lagi di awal-awal dibangun, itu kan banyak orang-orang yang dapat gusuran. Iya, terus dia mengambil kesempatan itu dia. Dan banyak yang tertipu itu. Banyak yang tertipu. Naudzubillah min dzalik. Kalau saya ditawari juga teman saya sempat ngikut, saya nggak mau. Kenapa? Karena dalam akad harus jelas apa yang saya jual. Nah, kan ada dulu namanya CNI ya, CNI apa? Ya wis. CNI ya. Nah itu ada yang dijual kan? Ada kopi, ada sabun. Nah, itu tidak apa-apa kalau begitu itu. Walaupun Multi level ya, tidak apa-apa. Kayak keling itu ya. Nah itu kan ada yang dijual gitu. Kalau ada yang dijual tidak apa-apa silahkan. Tapi kalau nggak ada yang dijual jangan.
Itu seperti itu. Saya ceritakan kemarin, masjid yang nggak punya binatang, atau seseorang lah yang nggak punya binatang ternak untuk dipotong kurban, kok kemudian dia jual binatang kurban, itu tidak boleh. Ya kan dia nggak punya barang. Kenapa? Tidak boleh. Kan dia kan tidak punya barang. Iya. Ya, kecuali gini. Pihak masjid atau ibu ngomong sama yang punya kambing. Pak, kambingnya saya jualkan ya. Dari Bapak harganya berapa? Izin saya tambah nanti harganya ya. Bapak nggak usah ngasih untung saya cari untung sendiri. Kalau ada deal kesepakatan tidak apa-apa. Itu namanya wakalah, perwakilan, agensi itu. Ya. Apanya? Iya, kalau sudah dapat izin dari pemilik sapinya tidak apa-apa. Nah, kalau ibu nggak punya link pemilik sapi, nggak punya link pemilik kambing, berarti ibu bukan jual beli akadnya, tapi jasa membelikan. Kalau jasa membelikan, misalnya dia nitip ke ibu uangnya 2 juta, misalnya ya. Ternyata harga kambingnya, jangan 2 juta, tidak dapat kalau di Idul Adha. Misalnya dia nitip uang 5 juta. Ternyata harga kambingnya 4,5 juta. Maka yang 500 wajib dikembalikan. Kenapa? Karena status ibu adalah membelikan. Adapun di awal ibu bilang, Pak, nanti saya belikan. Terus ini ada biaya pemeliharaan, ada biaya binatang parkir di sini, misalnya 100.000 atau 150.000 terserah lah. Sehingga terus kemudian dan ada biaya motong. Sehingga kemudian kena misalnya 250.000 misalnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, begitu dapat kambingnya dengan harga 4.500.000, dipotong 250.000 untuk biaya ini itu yang dari akadkan di awal, itu kelebihannya mesti dikembalikan. Kenapa? Karena status kita membelikan. Itu seperti itu. Tapi kalau kita punya link dengan yang punya kambing tadi, dari yang punya kambing harganya 4 juta misalnya, dari kita dijualnya 4,5 juta, berarti kita udah punya untung di situ itu. Nah terus kemudian atau kita jual 5 juta misalnya, tidak apa-apa, silakan aja. Nah, nanti dia kena biaya ini itu sampaikan di awal supaya orang tidak kecewa. Ya ternyata di sini parkirnya mahal ya, nggak ngomong dari awal misalnya. Itu jangan sampai orang berkata begitu. Makanya dari awal kita sampaikan begini. Itu seperti itu. Itu ya. Nah kalau nggak ada barang yang kita jual, tapi ada jasa yang kita jual. Kayak Bu Dewi kan jual jasa itu, beliau itu. Nah, konsultan pajak. Kan nggak ada yang dijual berupa barang, tapi beliau punya skill, punya keahlian yang dijual. Itu namanya jual beli manfaat. Sebenarnya itu bukan jual beli namanya, tapi ijaroh. Ijaroh itu sewa menyewa. Jadi orang beli manfaat namanya, beli skill, beli keahlian. Kayak Bu Hendro kan ngelatih senam. Kan nggak ada perpindahan hak sama sekali, itu tidak ada. Cuman Bu Hendro punya skill melatih orang untuk senam. Nah, maka akadnya namanya jual beli manfaat. Nah, jual beli manfaat itu namanya ijaroh. Ijaroh itu sewa. Jadi ada orang yang kita beli waktunya, tenaganya, skillnya, keahliannya, untuk kemudian nanti mendapatkan gaji atau mendapatkan ijaroh, namanya ijaroh, sewa menyewa. Sebenarnya itu jual beli juga, cuman jual beli manfaat, bukan jual beli barang. Makanya dibedakan. Itu namanya ijaroh, namanya ijaroh, sewa menyewa. Kalau yang kayak rental mobil ijaroh juga. Sama, karena itu jual manfaat, nggak jual mobil. Iya betul. Kayak ini Bu Hendro kan punya parkiran mobil ini, disewakan kan, namanya jual beli manfaat. Tanahnya nggak dipindahkan, tapi orang boleh memanfaatkan tapi dengan bayar. Itu namanya ijaroh. Ijaroh itu sewa menyewa, asasnya jual beli manfaat, tidak ada pemindahan hak sama sekali. Sebenarnya itu masuk dalam jual beli sebenarnya, tapi dalam fikih karena tidak ada pemindahan hak, hanya ada pemanfaatan manfaat atau membeli manfaat istilahnya, maka itu tidak apa-apa. Makanya kan di dalam fikih itu dibabkan yang berbeda gitu, sehingga nanti zakatnya juga beda. Karena kalau jual beli itu nanti barang-barang barang-barang perniagaan itu kalau dalam mazhab Syafi'i kan dikira-kirakan nilainya untuk dihitung zakatnya. Tapi kalau sewa menyewa nggak dihitung. Kenapa? Karena tidak ada dia nggak jual beli barang, dia jual beli manfaat. Gitu ya, itu diantaranya. Terus kemudian atau tempat berakad, barang yang diakadkan atau tempat berakad.
ya otomatis kalau orang berakad dia ada tempatnya. Cuman ini yang saya tahu ada dua macam ya. Jadi yang pertama itu ada istilahnya itu qabdan bi qabdin. Jadi seketika cash and carry. Ya, jadi ada uang, ada barang. Nah, itu tentu yang begini lebih selamat sebenarnya. Ada uang, ada barang. Nggak ada uang, ya nggak ada barang. Ono rego, ono rupo. Ono rego, ono rupo. Nah, terus kemudian yang kedua tidak berkaitan dengan tempat. Ya, ini biasanya hutang piutang atau jual beli yang tidak cash. Karena tempatnya berbeda. Yang satu di Bandung, satu di Surabaya misalnya, atau di Bekasi, atau di Jakarta. Biasanya ini untuk jenis jual beli online. Gimana kalau begitu? Kan tidak dalam satu tempat. Nah, itu namanya nanti akadnya ada lagi namanya akad salam, akad pesanan. Ya, inden pesanan. Jadi kita jual beli dengan yang bersangkutan, tapi tidak secara langsung di satu tempat. Itu boleh juga sebenarnya, tapi itu namanya sebenarnya bukan jual beli yang secara langsung dalam satu tempat, tapi lebih kepada akad salam atau akad pesanan atau akad inden. Transfer model bayarnya misalnya, atau COD. Terus COD ya, bayar baru sampai berbayar. Orang pesan mereka belum sampai barangnya, kita udah bayar dulu. Mereka udah bayar. Terus baru barangnya dikirim, itu boleh. Iya, boleh, tidak ada masalah. Itu namanya kan akad salam begitu, akad salam kan. Akad salam, akad pesanan kan gitu, akad pesanan itu. Jadi kadang kita udah bayar, barang masih dibikin, nanti begitu sampai dilunasi atau bagaimana hasilnya itu. Ya, yang begitu. Enggak, kalau zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang kan sudah enggak, sekarang kan sudah lihat spesifikasinya, kita bayar, kirim sudah. Kecuali yang memang beberapa yang sifatnya pre-order itu. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu kalau ada kebohongan. Spesifikasinya ini yang dikirim ternyata nggak sesuai dengan spesifikasinya. Pernah gitu ya? Pernah ngalamin nggak? Saya pernah ngalamin itu. Iya, saya beli peci. Iya, beli peci ukuran sekian, tinggi sekian, merek ini. Sesuai dengan begitu sampai jauh beda ukuran. Mereknya juga. Iya. Kaos rapi amat 200.000 dapat 5. Itu yang nggak tahu dari kecil, ukurannya kecil-kecil. Baby. Maksudnya bukan ukuran yang kayak buat orang dewasa, tapi kayaknya lihat iklannya kayak buat orang dewasa, kayak buat anak ABG aja. Ya itu bohong itu, tidak boleh yang itu. Harus. Ya kan istri saya dibilang. All size-nya kurcaci. Ada gojek. Ya, itu tidak ada gojek. Nah, terus kemudian artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak yang lain berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga. Jadi harus ada barang atau sesuatu yang memang dipindahkan di dalam jual beli. Kalau yang dipindahkan hanya bukan barang tapi lebih kepada jual beli manfaat, itu namanya ijaro nanti. Ijaro itu apa tadi? Sewa menyewa. Izin minum dulu nih. Oh, dulu begitu kayak sinetron. Ya HP selingkuhan gitu. Padahal bunyi gue gitu juga. Terkontaminasi sinetron. Lanjut. Kemudian syarat-syarat pelaku akad. Syarat-syarat pelaku akad. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah.
Makanya gini Bu, kalau orang gila saya nggak usah bahas lah ya. Kalau orang mabuk juga nggak saya bahas. Anak kecil ya saya bahas sekarang. Pernah nggak anak ibu pulang bawa mainan temennya? Yang itu menurut kita ini mainan yang berharga. Zaman anak-anak kita kecil dulu lah. Terus kita nanya, Dek, ini mainan siapa? Aku dikasih sama temanku. Kalau anak kita belum punya cukup kecakapan, termasuk temannya belum punya cukup kecakapan, dan ada kemungkinan ibunya nanyain nanti mainan itu suruh kembalikan saja. Karena akadnya nggak sah. Kenapa? Karena belum punya kecakapan di dalam berakad untuk sesuatu yang berharga ya. Tapi kalau cuma permen, Dek belikan permen atau nyuruh anak ke warung tetangga yang memang sudah kenal lah. Belikan micin, nah itu kalau yang kecil-kecil tidak apa-apa kalau. Tapi kalau dalam skala-skala yang besar jangan. Lo anak kecil dikasih amanah jual beli yang berat tidak bisa. Makanya nanti kalau saya contohkan nggak saya jual beli. Atau gini deh, kadang anak kita jual barangnya pensil ke temennya dengan harga yang ya enggak, dengan harga yang mahal kadang misalnya gitu. Karena anak kita pinter bisnis misalnya gitu. Dek, kok jual mahal banget? Tapi dia mau mah. Dimarahin mamanya loh, udah kembalikan aja. Itu nggak sah. Kenapa? Karena tidak cukup punya kecakapan. Kecuali kalau jual belinya masih wajar 1.000 2.000 orang masih maklum lah. Ini kok sampai bla bla bla. Itu. Tahu anaknya Komeng ya? Anaknya Komeng yang kemarin jadi anggota DPD itu. DPD RI ya. Iya. Mobil Ford apa? Iya. Jadi sama anaknya umur berapa itu yang jual anaknya? Ya pokoknya. Iya. Yang jual anaknya. Tahu-tahu ada uang 200 juta di. Masih SMA tahu? Ya mak. SMA, udah SMA. Itu kayak gitu gimana? Katanya bapaknya nggak boleh tapi ibunya boleh. Izin sama ibunya. Katanya izin sama ibunya boleh, bapaknya nggak kenal. Siapa itu bapak? Jadi 200 juta padahal harga Fortuner itu kan tahu sendiri. Nah, 200 juta. Ya kata Deddy Corbuzier, kamu nggak marah ya? Mau marah gimana? Anak sendiri nunggunya 6 tahun katanya. Nunggunya kan 6 tahun katanya. Ya sudah. Enggak, nunggu punya anak itu kan 6 tahun. Iya. Iya. Meninggal satu ya? Iya. Iya langsung. Meninggal satu ya? Meninggal satu. Tinggal 2 ya? Oh. Ya, jadi intinya itu aja. Jadi kalau anak kita tidak cukup punya kecakapan dalam berakad, jangan dipasrahi untuk berakad yang besar-besar. Tapi kalau yang kecil-kecil tadi kayak beli permen, beli terigu, beli gula yang tapi ini semua orang tahu lah, apalagi di toko sebelah atau di Indomaret atau Alfamart yang notabene orang tahu lah harganya, ini tidak apa-apa kalau itu. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer, kadang sadar dan kadang gila, namanya gendeng neko, maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Kadang ada orang gila itu, kayak di Harapan itu ada orang gila kadang ke toko, ke warung minta apa, atau kadang beli apa gitu. Ya kalau untuk perkara-perkara yang kecil sih nggak apa-apa lah, dilayani nggak apa-apa, tapi kita jangan nipu. Nah, tapi kalau non sewu untuk skala-skala yang besar jangan, ngerinya urusan belakangnya itu nanti. Ya pokoknya seperti anak kecil tadi aja. Kalau skala yang besar, kalau kita meragukan dibatalkan saja jual belinya tidak apa-apa. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang yang tidak punya kecakapan di dalam berakad. Gitu. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah, maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya. Jadi saya ulang, kalau ada kekhawatiran nanti ibunya menggugat atau meminta kembali itu ya jangan diberikan. Syarat-syarat barang akad. Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci, halal, dan baik. Berarti jual beli barang yang najis tidak boleh dong. Nah, gimana ini? Kalau kita beli pupuk kandang kan najis itu. Gimana itu? Boleh nggak itu? Ya. Jadi gini,
Jadi gini, ulama berbeda pendapat sih memang. Kalau dalam mazhab Hanafi sependek yang saya baca, asal memang jelas untuk apa pemanfaatannya, maka tidak apa-apa sebenarnya. Ya tadi kayak pupuk kandang. Pupuk kandang itu kan dari sesuatu yang najis kotoran binatang yang yang diolah atau macam-macam apalah istilahnya. Sehingga terus kemudian itu ya sah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena jelas manfaatnya untuk menyuburkan tanah misalnya. Atau orang yang beli bangkai ayam untuk ternak lele misalnya. Bukan tiran untuk dijual kembali, itu bahaya juga sih orang beli gitu itu kan ngerinya. Ya, tapi ini misalnya ini jelas. Ya, yang beli jelas peternak lele. Terus jelas-jelas memang untuk buat makannya lele misalnya. Enggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau yang beli orang yang nggak jelas, sebaiknya jangan. Bukan apa-apa, ngerinya nanti itu dijual ya kayak ayam tiren itu mati kemarin itu seperti itu. Yang kedua bermanfaat. Ya, ini jelas manfaatnya. Makanya ini pendapat ini mengatakan orang jual beli binatang ternak terkait hobi ya, kayak jual beli burung, jual beli kelinci hias ya, jual beli kucing itu ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kesenangan. Kan dia menikmati, senang, ada hobi, ada kesenangan. Jadi dia mendapatkan manfaat dari situ. Jadi kalau mendapatkan manfaat tidak apa-apa. Walaupun ada yang melarang juga. Yang melarang biasanya solusinya apa? Bukan jual beli tapi adopsi. Siapa yang mau adopsi itu? Adopsi kucing. 3. Hah? Ya, adopsi ya. Gini Ibu. Adopsi nanti mengganti biaya makanan selama ini ya dan tenaga dia merawat kucing ini. Berapa? 20 juta. Ada yang begitu. Kan ada gitu ya? Ada adopsi kucing 20 juta. Iya, kalau anjing kan iya. Kenapa? Ada. Itu adopsi. Memang adopsi anak itu emang nggak bayar. Bayar itu, dia minta itu. Ya, biaya persalinan dan dia minta uang juga. Ini adopsi itu minta uang juga, Bu. Kalau alhamdulillah. Kucing. Orang. Kalau orang tergantung, Bu, tergantung. Iya, itu dari kucing. Iya, kalau orang tergantung orangnya. Itu. Kemarin saya punya kawan seorang ustadz. Kucing, ini bisa jadi, memang betul. Kemarin saya punya kawan seorang ustadz itu sempat dikerjain tuh sama orang tua yang anaknya mau diadopsi sama beliau, dikuras lah uangnya itu. Tapi nggak jadi akhirnya karena ternyata kalau ngambil anak dia itu nanti kayak jadi sapi perahan gitu. Jadi dia datang minta lagi, kalau enggak nanti anaknya mau diminta lagi atau pokoknya gitu. Tuh, tapi dengan cara dipersulit itu surat-surat adopsinya itu. Akhirnya beliau dapat juga itu yang orangnya gampangan dan tidak minta mahal, cuma minta berapa juta gitu. Tapi surat adopsinya resmi. Lahir langsung dibawa. Jadi kalau lahir langsung dibawa itu ikatan ibu sama anak itu hampir tidak ada gitu. Sehingga ibu itu ngelepas anak itu ringan, si bayi juga enggak terlalu mencari ibunya gitu. Tapi kalau sudah dipegang oleh ibunya, di tetener itu sudah ada ikatan itu. Makanya anjurannya kemarin begitu lahir langsung dibawa. Itu langsung dibawa. Tapi ya gitu tega-tegaan aja udah. Gitu. Tapi memang dia termasuk yang anaknya sudah yang sekian kali diadopsi orang. Resmi sih adopsinya. Teman saya itu ngurus sampai ke Bandung, ngurus ke pengadilan surat adopsinya resmi. Jadi bukan jual beli anak, bukan apa namanya itu? Bukan trafficking apa itu? Ya trafficking jual perdagangan manusia bukan. Tapi ini memang resmi adopsi. Orang tuanya jelas gitu. Yang asli tetap ya, cuman surat-surat resmi sebagai adopsi itu ke orang tua adopsinya. Nah, itu terkait di hukum perdata Indonesia aja. Tapi nasabnya tetap ke bapak ibu aslinya, enggak ke ke bapak yang sekarang. Kan ada yang modelnya gini. Jadi dia nggak punya surat adopsi,
ngambil dari bayi tapi nanti dibuatkan akte kelahirannya seolah-olah atas nama bapak ibu adopsinya itu. Ya, teman saya itu mau begitu sebenarnya tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena pertama mengkaburkan nasab kan. Nah, yang kedua nanti belakangan kalau ada apa-apa urusannya berat. Kalau adopsi kan jelas. Misalnya ada apa-apa, ini memang bukan anak kandung saya, sehingga ya bla 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 panjang lah itu. Itu seperti itu. Jadi tapi memang agak ribet karena kan mesti ke pengadilan, mesti apa gitu. Kalau jika dia udah besar, tetap anak yang diadopsi itu harus tahu kalau dia itu bukan orang tuanya. Ini orang tua. sebelum balik sudah diberitahu sebenarnya. Ya idealnya sebelum balik sudah diberitahu. Makanya dari awal kalau bisa udah tahu sehingga mental anak siap. Tapi kalau saya nggak ngasih tahu, ada kakak ipar, dia nggak ngasih tahu sampai sekarang, udah 25 tahun nggak ngasih tahu. Laki perempuan? Laki tenang. Kalau perempuan itu yang anu. Kan wali perwaliannya. Kalau cowok sih aman ya. Kalau yang susah itu cewek. Kan walinya itu, wali nikahnya itu. Kan harus bapak aslinya kalau masih ada bapak aslinya. Tidak apa-apa. Tapi kan anak bertanya kenapa nggak papa? Tapi tidak dapat wasiat, dapatnya dapat wasiat ya. Tapi dia tahu itu anak dia gitu. Di wasiat. Makanya gini Bu, sebenarnya ya. Sebenarnya Bu, idealnya itu diberitahu sebelum mereka akil balik. Jadi tidak ada pengkaburan nasab. Mengkaburkan nasab itu dosa besar sebenarnya. Gak boleh sebenarnya. Makanya gini, kalau anak laki-laki masih agak mending lah, walaupun tetap bermasalah juga. Tapi akan lebih baik, bukan lebih baik lagi, bahkan seharusnya sebelum anak itu mumayyiz bahkan sudah diberitahukan bahwa ini bapak aslimu, ini ibu aslimu. Kamu sudah kami anggap seperti anak kami sendiri. Nah, itu sebenarnya akan lebih baik. Karena gini Bu, kalau anak itu diberitahu dari kecil, dia shock. Shocknya paling lari ke rumah temannya yang dekat. 2-3 hari atau 2-3 minggu sudah membaik. Tapi kalau udah SMA baru diberitahu itu kaburnya jauh. Iya, itu kejadian pada jamaah saya, bukan jamaah saya sih, orang Kemang 2. Ada orang Kemang 2 itu saat itu anaknya udah SMA. Baru diberitahu. Anak SMA kelas 2 minggatnya jauh 2 minggu 2 pekan. Kalau yang saya tahu laki ini 2 pekan hilang, pulang-pulang udah kena narkoba sampai meninggal akhirnya. Jadi kalau udah gede stresnya iya lebih jauh makanya dalam Islam itu sebaiknya itu diberitahukan sebelum dari kecil. Kemudian yang ketiga, milik orang yang melakukan akad. Jadi nggak boleh jual yang bukan miliknya. Contoh ya, ini contoh. Ini namanya al-butlanul asarofil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Ini contoh. Ada anak SMP bawa ayam jago. Teman saya di Pulau Gebang, seorang ustadz itu. Nanya ke anak SMP itu. Tong, mau kemana? Mau jual ayam Pak Ustadz. Sini, saya beli ayamnya. Dibeli ayamnya. Udah dibeli kan? Terus sore itu ada bapak-bapak tengok sini. Cari apa Pak? Kata Ustadz itu. Ayam jago saya belum pulang Ustadz. Ayam jago belum pulang. Ini tadi ada anak SMP jual ayam jago. Lah ini ayam saya Pak Ustadz katanya. Terbukti sudah bahwa itu bukan ayam anak SMP tadi kan. Berarti akadnya batal. Iya kan dia tidak tahu. Iya. Akadnya nggak sah. Akhirnya sama dia dikembalikan. Anak SMP itu yang bermasalah. Kenapa? Karena terbukti menjual sesuatu yang bukan miliknya. Tidak boleh itu dalam Islam. Ya, jadi termasuk menjual barang milik suami tanpa seizin suami itu juga hati-hati itu. Itu seperti itu. Nah, boleh kita menjual yang bukan milik kita tapi atas seizin pemiliknya. Itu namanya nanti bab wakalah, perwakilan. Kayak itu orang-orang di Indomaret, Alfamart itu kasirnya emang dia yang punya itu? Bukan kan? Yang punya siapa? Bosnya. Tapi bosnya mendelegasikan dia untuk bertransaksi. Tidak apa-apa kalau itu.
Kenapa? Karena sudah ada izin dari pemiliknya. Terus yang keempat, mampu diserahkan oleh pelaku akad. Jadi jual belinya harus sesuatu yang memang bisa dinikmati dan diambil dan dipindahkan. Jangan yang nggak bisa dipindahkan, misalnya mau nggak beli kapal tongkang berapa sekian, kapal di mana? Di dasar laut. Paham maksudnya ya? Itu pernah terjadi loh orang gitu. Dia jual kapal tongkang, tapi kapal tongkangnya di dasar laut. JPE terus piye? Paham maksudnya ya? Kan kurang urusan. Ya itu gimana? Kecuali kapalnya di permukaan, terus bisa di dasar laut. Terus nanti yang mau ngambil itu loh siapa misalnya? Atau misalnya jual beli barang yang tidak bisa dipindahkan karena masih gaib misalnya gitu. Saya mau jual emas peninggalan Raja Prabu Siliwangi misalnya gitu. Emasnya mana? Ya nanti saya mau ritual dulu, mau pakai ilmu Jala Sutra ngambil gitu. Kan aneh begitu itu. Paham maksudnya ya? Loh, apa ada yang begitu Ustaz? Ada. Ibu pernah nggak dengar orang yang nyari jenglot misalnya gitu ya? Atau nyari sabuk apa gitu, saya nggak paham itu, pedang yang bisa dibuat sabuk atau apa. Di Google tuh banyak barang-barangnya. Di Google tapi begitu ada pembelinya barangnya nggak ada. Yang katanya ini ujungnya nggak ketemu barangnya. Atau kadang ada barangnya pembelinya nggak pernah ketemu juga, itu masih mending itu. Tapi ini nggak, pembelinya ada, barangnya yang nggak ada. Yang berujung pada sebenarnya orang yang kena tipu itu, yang akhirnya banyak orang yang wirawiri sana sini untuk perkara-perkara yang nggak jelas itu, akhirnya habis uang banyak itu. Itu terjadi. Nah, kita jangan apa Bu? Lah iya macam-macam. Ya enggak boleh lah itu kan, tapi yang sempat ramai itu kan begitu. Ya jelas enggak boleh itu. Cuman saya ada orang yang kayak gitu itu ada. Ya samurai, jual samurai apa gitu macam. Katanya yang punya barang ada, tapi begitu ada yang mau beli enggak pernah ketemu barangnya. Itu enggak jelas namanya, enggak boleh itu. Ya, tapi itu semacam sindikat itu. Ujungnya itu nanti kan orang yang mau memaklari kan pengen dapat untung gede, itu ujungnya dia akan keluar uang banyak yang menguntungkan beberapa pihak. Itu sindikat penipuan di sebenarnya. Ya kita jangan seperti itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Yang kelima, mengetahui status barang atau kualitas, kuantitas, jenis dan lainnya. Spesifikasinya harus jelas. Kalau kita nggak jelas, jangan, harus jelas. Kalau nggak sesuai dengan spesifikasi bisa batal akad jual belinya itu. Kalau kita nggak ngerti spesifikasinya, tanya sama ahlinya. Misalnya Anda mau beli mobil, ajak orang ngerti mobil misalnya. Kalau nggak, ngerinya kena tipu nanti. Kecuali mobil baru ya. Gitu. Nah, jadi kita sebagai penjual, kalau kita nggak ngerti spesifikasi mobil, ya sudah kita bilang, ya silakan diperiksa sendiri aja. Saya bukan ahlinya, tapi ini mobilnya silakan diperiksa sendiri saja. Misalnya gitu. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi lah. Yang keenam, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Jadi ada jelas barangnya, bukan nggak ada barangnya. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, suci, barang halal dan baik. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, dan jual beli khinzir. Khinzir itu babi ya. Wal asnam, dan jual beli patung yang untuk disembah. Oh, jual beli patung yang buat disembah juga haram. Ya. Kita cuma jual doang kan buat. Iya, sama enggak boleh. Ya. Nanti. Wahai Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana pendapat Anda tentang syuhum, lemak-lemak bangkai yang digunakan untuk melengketkan papan-papan perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar lampu untuk menerangi orang-orang.
Rasulullah Muhammad SAW menjawab, la huwa haram. Tidak, ia tetap haram. Kata ia dalam ucapan Rasulullah Muhammad SAW di atas, maksudnya akad jual beli. Alasannya bahwa yang jual beli dicela oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam tradisi jual beli kaum Yahudi adalah jenis barang-barang yang disebutkan dalam hadis di atas. Atas dasar tersebut, mengambil manfaat dari lemak bangkai bukan untuk diperjualbelikan hukumnya boleh. Contohnya untuk memberi minyak pada kulit dijadikan bahan bakar penerangan dan keperluan lainnya yang bukan untuk dimakan atau yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau ngambil manfaatnya tidak apa-apa, tapi kalau jual belinya tidak boleh. Nanti saya terangkan insyaallah. Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Mauqi'in berpendapat bahwa sabda Rasulullah Muhammad SAW dengan perkataan haram dalam hadis tersebut memuat dua wacana. Yang pertama, semua perbuatan tersebut adalah haram. Yang kedua, menjual belikannya adalah haram, sekalipun si pembeli menggunakannya untuk kepentingan yang sama. Pendapat di atas menimbulkan pertanyaan, adakah manfaat dalam jual beli barang tersebut atau hanya memanfaatkannya belaka? Ibnu Qayyim memilih pendapat pertama karena lebih jelas dan konkret. Alasannya, Rasulullah Muhammad SAW tidak menjelaskan status dalam pemanfaatan barang tersebut, sehingga ada yang mempertanyakan seputar kebutuhan atas barang haram tersebut kepadanya. Rasulullah Muhammad SAW hanya menjelaskan tentang status haram jual beli barang-barang tersebut, karena pertanyaan yang dikelontarkan kepadanya hanya tentang hukum memperjualbelikan untuk kepentingan tersebut di atas. Rasulullah Muhammad SAW tidak memberikan keringanan dalam memperjualbelikan barang-barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk memanfaatkannya. Tidak sama dan tidak ada kaitannya antara mengharamkan jual beli dengan menghalalkan untuk memanfaatkannya. Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan, qatalallahu al-yahud innallaha lamma harrama syuhumaha jammaluhu thumma ba'uhu wa akalu thamanahu. Semoga Allah melaknat atau memusnahkan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai dan babi, lalu mereka Yahudi melebur lemak tersebut dan memperjualbelikannya dan memakan harga hasil jualnya itu. Sebab hukum pengharaman jual beli khamr, bangkai dan babi ialah najis. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ketentuan haram juga diberlakukan atas segala jenis barang yang najis. Mazhab Hanafi dan Dzahiri mengecualikannya barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk taman dan bahan bakar tungku api. Demikian pula boleh menjual barang-barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum, seperti minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum. Walaupun barang tersebut najis, Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad sahih bahwa Ibnu Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus. Yang menjawab, gunakan sebagai minyak penerangan dan minyak lauk pauk. Jadi bukan sebagai minyak yang dimakan. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW tatkala berjalan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Halla akhadtum ihabahu fadabaghtumuhu wa antafa'tum bih." Faqalu ya Rasulullah innaha maita, qala innama hurrima akluha. Mengapa kalian tidak mengambil kulit binatang tersebut dan menyamaknya untuk dimanfaatkan? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kambing itu telah menjadi bangkai. Rasulullah Muhammad SAW
bersabda sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya. Adapun pengertian hadis di atas ialah dibolehkan memanfaatkannya tanpa memakannya. Selama pemanfaatan dibolehkan maka menjualnya pun dihukumi sama, yaitu boleh. Jika memang tujuan penjualannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini yang saya katakan tadi ya, di awal tadi ya. Jadi jual beli bangkai sesuatu yang najis atau yang haram kayak khamr itu aslinya tidak boleh kalau untuk dimakan dan diminum. Yang notabene Nah sekarang ada kira yang buat kuas kue itu dari babi itu gimana? ya, nanti. Saya yang ini dulu. Saya kesemutan. Saya kesemutan ya. Jadi intinya gini. Nanti saya jawab nanti insyaallah. Tapi kalau untuk selain itu, kayak tadi contohkan jual beli kotoran binatang untuk pupuk atau jual beli bangkai untuk diambil kulitnya dan disamak misalnya. Atau kalau di kita untuk makanan lele misalnya, ya. Atau khamr dibeli dalam rangka untuk tidak untuk makan dan minum, tapi untuk difermentasi menjadi cuka misalnya. Tidak apa-apa kalau udah jadi cuka malah halal nanti itu, malah halal. Jangan kayak cuka apel gitu. Khamr itu kalau berfermentasi dengan sendirinya berubah jadi cuka itu halal, tidak najis. Ya, tapi ketika jadi khamr dia masih haram. Tapi berubah jadi cuka dia menjadi halal. Terus kemudian atau minyak babi tadi untuk melapisi perahu, apa itu cat perahu supaya nggak gampang kropos, atau untuk minyak. Kalau dulu kan orang supaya ada lampu itu pakai minyak oblek gitu ya, untuk lampu oblek itu. Nah, itu boleh. Kenapa? Iya, ada apa-apa, itu boleh itu. Nah, itu dalam mazhab Hanafi dan Dzahiri tapi. Itu pendapat ulama Hanafi dan Dzahiri. Nah, pertanyaan Bu Faridah tadi menarik itu. Bagaimana kalau kuas yang mengandung unsur babi, bulu babi itu? Ya, kalau mau pendapat yang lebih berhati-hati, tentu seharusnya jangan. Kan yang lain, yang sintetik, yang halal kan banyak. Kenapa Pak? Cari yang berisiko lah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa istilah perpindahan najis itu tidak ada. Apalagi dulu di awal-awal kita pernah tahu ada sebagian ulama itu menjadikan tulang-tulang sebagian binatang yang najis itu sebagai sisir. Sebagian mereka dipakai sisir. Tapi memang tidak masuk ke perut sih memang, cuman dipakai untuk sisir. Termasuk Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang sholat sementara dia menggunakan baju dari kulit babi. Boleh nggak saya bermakmum di belakang dia? Kata Imam Ahmad boleh, walaupun saya tidak sependapat. Imam Ahmad tetap berpendapat itu najis gitu maksudnya. Tapi ada pendapat yang memang mengatakan itu tidak najis gitu. Nah sehingga tapi haram dimakan tetap tidak boleh kalau dipakai maksudnya ya. Nah di situ terus kemudian ada perbedaan pendapat Bu Fardila dalam hal ini. Makanya kalau Anda ikut pendapat yang mengatakan tidak najis dan tidak ada perpindahan najis, ya silakan saja. Cuman masalahnya kan ini kan untuk dimakan ya. Ya kalau untuk dimakan kan riskan akan ada unsur-unsur yang ada di dalamnya yang tertelan ke dalam tubuh kita. Sementara dalam Islam itu ada namanya saddu dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Jadi tentu saya ulang seharusnya sih untuk yang jenis kuat yang makanan itu seharusnya memang dihindari. Karena risikonya khawatir masuk ke dalam perut, itu seperti itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Kamar di latar belakang itu misalnya influencer gitu kan, di belakang nggak menyarankan untuk beli sih, tapi kan kelihatan barang influencer. Ada kamarnya gitu, botol-botolnya. Ya botolnya. Berisinya cuma buat pajangan, fotonya buat pajangan gitu. Sebenarnya kayak dia jualan kan itu kan. Influencer itu apa? Nggak ngerti saya. Gimana? Terus. Itu dari sini ya. Ada Pak, kayak di Tohujah tuh ke acara somasi kan jualan kamarnya gitu. Tapi sebenarnya dia nggak ngomong apa sih. Nggak ngomong apa-apa, cuma ya Jadi bilang aja. kayak iklan ya. Ya.
Kalau itu acara dia yang dia bisa menolak iklan itu, tentu jangan diterima iklan itu. Tapi kalau dia diundang sebagai tamu yang di acara itu iklannya diantaranya itu urusan yang punya acara. Kayak contoh ini, ibu diundang di sebuah stasiun televisi. Stasiun televisi itu kan iklannya macam-macam. Itu urusan dia lah. Tapi kalau itu acara ibu, podcastnya ibu misalnya, yang ibu punya wilayah untuk menolak. Kalau ibu nerima iklan itu yang bermasalah. Gak usah jauh-jauh lah. ASN itu kan gaji dari negara, itu kan dari pajak macam-macam. Ya dari pajak kenapa? Yang halal juga dari pajak yang haram. Ya terus tapi gimana itu hukumnya? Ya paling nggak syubhat lah. Ya, ada yang mengatakan ya tidak apa-apa, namanya juga negara nyatanya ngambil dari semuanya kan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tempat hiburan dipajak tuh. Dan hiburannya misalnya jual-jual komer gitu ya Pak Didi. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ini ada hiburan misalnya mau sekitar puasa. Boleh. Sekitar puasa atau sekitar yang lainnya. Salat tahajud jam berapa sebelum subuh Pak Ustaz? Asal belum subuh masih sholat malam namanya. Ya, asal belum subuh itu sholat malam namanya. Ukurannya setelah isya. Jadi kalau belum sholat isya walaupun tengah malam itu bukan tahajud. Ada Ustaz contohnya, ada orang terawih belum sholat isya. Nah, itu nggak dihitung sholat malam itu. Sebut sholat malam kalau setelah sholat isya. Ngaten nggih, jadi harus sholat isya dulu. Jadi disebut tahajud atau sholat malam itu setelah sholat isya sebelum subuh. Batas. Kalau ingin disebut tahajud harus tidur dulu. Kalau sholat malam nggak harus tidur. Sholat malam itu nggak harus tidur, tapi untuk tahajud memang harus tidur dulu. Karena hujud itu artinya bangun dari tidur. Walaupun jam setelah 10, 11 gitu puasa gitu. Ya, ini contoh ya. Ini gini contoh deh. Ibu sholat isya. Ngantuk. Habis badi isya ibu tidur. Sak seliutan 1 jam. Bangun-bangun jam 10. Tahajud boleh Bang. Sudah boleh. Sepertiga malam itu waktu yang mustajabah. Kalau waktu sholat tahajudnya itu asal sudah tidur walaupun sak seliutan itu sudah cukup. Ya, kalau sepertiga malam akhir itu waktu yang mustajabah. Monggo. Ya. Saya itu kan mulai yang tadi masih bilang kadang ada ceklah gitu. Tapi kalau sholat itu boleh ya Pak? Kalau puasa Ya nanti. Baik, saya mau bahas ini. Kemarin rumusnya gimana? Sufroh dan kudroh, kekuningan dan kecoklatan atau bercak yang keluar tidak pada waktunya haid itu dianggap bukan haid. Karena haid itu damun ma'rufun, darah yang dikenali. Maka ibu selama ini ketika masih normal itu biasanya haidnya tanggal berapa? Kira-kira bercak itu keluar pada waktunya haid atau bukan? Kalau pada waktunya haid berarti itu haid. Enggak, pakai rata-rata saja. Ya, kalau ibu memang masih ragu juga, gini aja deh. Kan ibu kenal kan darah haid kan? Menurut ibu itu darah haid atau bukan? Suka kadang ya Pak Ustaz. Tapi ini flex coklat gitu kan. Suka kadang-kadang kalau itu agak keluar gitu. Enggak, gini aja. Kalau ibu Enggak tahu juga. Karena Udah nggak setelah lagi masak atau udah nggak stabil. Enggak jelas Pak Ustaz. Waktunya kan ya wes, berarti ibu orang bingung ya. Itu namanya iya, berarti itu kalau difikir namanya mutahayyirah. Itu golbing namanya. Golongan bingung. Kalau golbing itu gini, ini rumus ya. Pokoknya kalau ibu mengenalinya sebagai darah haid berarti haid. Kalau ibu tidak mengenali sebagai darah haid berarti kemudian ada istihadah. Istihadah itu darah yang bermasalah gitu aja. Kalau gitu ya sudah ibu tetap sholat tetap ya. Kecuali gini, ibu haid. Terus
setelah haid kan kadang masih ada menyisakan bercak atau flek. Itu jangan buru-buru itu. Itu yang kata Siti Aisyah sampai yakin bersih kalau yang itu. Tapi ini enggak ada pendahuluan haid, enggak ada. Udah selesai, terus keramas, terus keluar lagi ke Pak Ustadz. Bentar ya. Ini gini, ini enggak ada pendahuluan haid. Tahu-tahu muncul bercak tadi itu. Nah, itu kalau kalau ibu lihat set gitu, lihat ini. Ini saya tidak mengenali sebagai darah haid. Ya sudah, enggak usah dianggap haid. Anggap itu istihadhah, darah yang bermasalah gitu. Tapi kalau ibu yakin bahwa itu, aduh ini kayaknya haid ini, ya sudah, berarti ibu tunggu, jangan sholat, jangan puasa dulu, karena itu ibu sedang haid dalam hal ini. Nah, tadi menarik, udah yakin bersih nih, terus mandi. Begitu mandi, selesai mandi, sholat, macam-macam, tahu-tahu keluar lagi. Pertanyaannya keluarnya apa? Darah. Kalau ngeflek apa darah? Ngeflek sih. Gini, kira-kira itu masih waktunya haid atau bukan? Kira-kira? Kalau udah 10 hari, udah selesai. Oh, berarti itu sudah di luar haid ya? Artinya itu masa suci ya? Oke, ini rumus ini. Kata Fatimah bin Abi Hubaysh, beliau mengatakan, nahnu la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami di masa Nabi dulu tidak menganggap bercak atau flek itu sebagai haid kalau kami udah bersuci. Ya, asal keluarnya ngeflek ya. Tapi kalau keluarnya itu darah, berarti masih haid. Mungkin akan bikin adat baru, kebiasaan baru mungkin. Itu. Oh iya, kalau darah itu kalau ngeflek aja nggak wajib. Allah a'lam bishawab. Kadang anak-anak tuh suka begitu Pak. Saya suka mama udah ini keluar lagi. Ya lihat aja keluarnya. Kalau keluar darah berarti haid. Tapi kalau keluarnya ngeflek itu. Bahkan kalau misalkan dia 8 hari itu, biasa 8 hari itu tiba-tiba 10 hari masih ada, terus 14 hari udah bersih, terus tiba-tiba flek lagi. Kalau sudah lewat 15 hari berarti sudah istihadhah. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi 10 hari lewat itu sudah istihadhah. Kalau dalam mazhab Hanafi yang saya tahu. Kalau pakai kaidah al-adatul muhakamah, kembali pada kebiasaan, asal udah lewat kebiasaan kita udah istihadhah namanya. Misalnya ibu biasanya 7 hari. Hari ke-8 masih keluar, itu istihadhah itu kalau pakai kaidah al-adatul muhakamah itu. Nah, tapi kita pakai kaidah, kalau saya karena bermadzhab Syafi'i ya. Saya pakai kaidah yang 15 hari itu. Jadi kalau udah kelewat 15 hari kok masih keluar juga berarti dianggap istihadhah sudah. Tapi kalau 20 hari masih darahnya banyak gitu kan. Ya istihadhah. Boleh. Istri saya pernah ngalami dulu. Istri saya itu pernah ngalami ketika hamil yang pertama itu sebelum ketahuan kalau itu hamil itu 21 hari istri saya itu. 21 hari. Ya kita pakai kaidah dalam fikih, begitu 15 hari lewat sudah dihitung istihadhah, mandi. Iya. Isi mandi besar, isi sholat seperti biasa, istihadhah namanya. Puasa juga bisa. Iya tetap puasa. Berarti ada pakai sholat harus keramas lagi. Enggak, lama sekali itu aja. Istihadhah itu bukan hadas besar. Istihadhah itu penyakit. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi gini, karena dianggap sebagai orang yang daimul hadas, karena membawa najis darah itu, setiap kali mau sholat fardu cebok, ganti pembalut, ya nanti masuk sholat fardu lagi, cebok lagi, pembalut wudu lagi seperti biasa, terus gitu. Ya, karena membawa najis itu, najis apa namanya, istihadhah itu, kayak orang silsilatul baul itu. Kayak orang beser, nah, kan gitu juga caranya itu sama. Itu seperti itu. Pak Ustadz, kalau misalkan lupa Pak Ustadz, Ya. lagi haid itu kadang dosa nggak tuh Pak Ustadz? Lagi haid tiba-tiba kayak sholat gitu Pak Ustadz. Nah, kalau lupa kan ada ayatnya la yukallifullahu nafsan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kamu juga enggak sengaja. Berarti patokannya 10 hari ya Pak Ustadz? Kalau mazhab Hanafi, kalau mazhab Syafi'i 15. Saya pakai yang 15. 15. Lebih dari itu berarti boleh. Iya, sudah anggap itu adalah bermasalah udah itu. Jadi misalnya ibu dihitung ini sudah hari ke-15, terakhir berarti kan. Kok besok masih keluar, mandi besar, sholat seperti biasa udah. Abaikan itu. Istri saya pernah ngalami dulu ketika hamil anak pertama, sebelum hamil itu.
Ketika saya masih muda lah saat itu. Ya. Kalau aku Sampai 21 hari sih saya dulu. anak spiral bisa Iya, spiral 13 bisa 14 sampai Iya. pernah sampai 16 hari. Nah, itu begitu 16 itu sudah istihadah. Iya. Spiral itu IUD itu ya. Iki ucul dadi itu ya. IUD, iki ucul dadi. Pas mau hamil anak pertama itu mengalami menstruasi sampai 21 hari. Nah, itu kan kalau di fikih kan batas maksimal 15-an. Nah, selebihnya itu istihadah udah mandi, sholat biasa udah. Sholat biasa, puasa apa? Enggak tahu kan. Saya enggak sakit juga sih, tapi kan istihadah. Hah? Hormon juga mungkin. Karena setelah itu ternyata diketahui istri saya hamil. Ya, jadi itu hamil anak pertama. Hamil anak pertama, sebelum hamil itu mengalami menstruasi sampai 21 hari. Tapi Ceritanya. biasa, maksudnya biasa nggak banyak. Banyak juga kayak bu Saya karena iya. alkoholik di tahun, Kak. Oh, Ya, beneran. ya itu makanya itu namanya istihad. Tahun kemarin puasa nyampe 25 hari gak puasa. Itu. Saya pikir enak. Enggak, yang betul. Ganti. Iya, yang betul tetap puasa. Jadi Nggak tahu. tidak apa-apa sekarang beritahu ya. Yang lalu biar berlalu. Jadi ukurannya berapa? 15 hari. Kalau 15 hari lewat berarti dianggap sudah istihadah, darah penyakit. Kalau darah penyakit tetap wajib puasa. Saya kira itu. Tapi tetap nggak boleh berhubungan. Kalau sudah istihadah itu seperti wanita suci. Boleh berhubungan asal tega. Iya kan asal mau kan? Asal. Iya, kan saya ngomong hukum. Soal resiko ini itu ya terserah. Kalau secara hukum seperti hukumnya wanita suci, ya. Iya, itu seperti hukumnya wanita suci. Tergantung dari suaminya tahan apa nggak. Betul. Ya. Ada lagi atau cukup? Cukup dulu ya. Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.